Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asyatid dan asyatidah, pengurus pondok pesantren Darul Ulum yang saya hormati, wabil khusus kepada segenap majelis keluarga pondok pesantren Darul Ulum, yakni Kiai Haji Ahmad Muzayyin Zaini dan keluarga yang saya ta'zimi dan saya taati, segenap Bapak Ibu wali santri jamaah zikir manakib yang hadir pada malam ini yang saya hormati, segenap santri putra maupun putri, baik yang diwisuda maupun yang belum diwisuda, yang semoga senantiasa ilmunya diberi ilmu yang barokah manfaat oleh Allah. Dan tidak lupa tentunya kepada segenap aparatur pemerintah yang hadir. Kebetulan ada dari Koramil Mumbulsari Bapak Komandan Pak Syaifuddin dan Pak Syahrul Ramadan yang saya hormati pula. Pertama, saya harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesekian kalinya diberi kesempatan untuk bisa hadir silaturahim di acara wisuda Amsilati yang ke-8 di pondok pesantren Darul Ulum dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'asalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, saya tidak panjang-panjang, hanya muqaddimah saja, cangkolang ke kiai, hanya muqaddimah saja, yakni yang perlu kita pahami bersama bahwa pada masa-masa sekarang ini adalah masa yang disebut dengan masa darurat. Darurat dalam segi generasi akhir zaman. Rata-rata generasinya sekarang dikenal dengan generasi TikTok. Tahu semua ke TikTok? Itu ada suaranya. Tok 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 tok. Kenapa? Karena TikTok itu pernah saya sampaikan kalau tidak salah dulu itu makhluk blasteran antara itik sama entok. Jadilah namanya kemudian bertelur. Telurnya itu disebut tak TikTok. Bahasa gaulnya lato. Kan bunyi tak tok TikTok tak tok. Nah itu kan telurnya TikTok. Ini adalah darurat. Kenapa kita patut bersyukur bahwa jenengan semuanya di depan jenengan masih menyaksikan beberapa anak santri yang insya Allah tadi Pak dan Ramil juga menyampaikan
bahwa Pak Dan Ramil ini juga bagian dari orang-orang yang menjaga keamanan, keutuhan, kesatuan negara Republik Indonesia. Cuma pangkatnya disebut TNI. Tahu jenengan TNI? Apa? Tentara Nasional Indonesia. Ini yang di depan jenengan ini namanya TNU. Tahu TNU? Apa? Tentara Nahdlatul Ulama. Kalau TNI dapat gaji tetap. Kalau TNU tetap digaji. Padahal kan? Kalau TNI dapat gaji tetap. Kalau TNU tetap di siapa yang gaji? Gusti Allah. Bedanya di situ. Jadi jenengan tidak boleh minder anak-anak jadi apapun. Cuma ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan perlu diingat-ingat, perlu diangan-angan, yang mana angan-angan ini harus dimasukkan ke dalam hatinya jenengan. Yang pertama, saya hanya akan menyampaikan dua hal. Bahwa al-ilmu ilmani. Ilmun fil awraq wa ilmun fil adhaq. Maknanya al-ilmu ilmu ilmani itu dua. Ini pusatnya segala ilmu ini dua ini. Yang pertama ilmun fil awraq. Ilmun fil awraq ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu syar'i, ilmu syariat. Yang kedua wa ilmun fil adhaq, ilmu yang berkaitan dengan ilmu rasa. Tahu rasa jenengan? Rasa. Ilmu hati. Ilmun fil awraq tariquhu at-ta'allum wad-dirasah. Ilmu-ilmu awraq ini, ilmu-ilmu syariat itu cara mendapatkannya ini adalah dengan ta'allum wad-dirasah, ngaji, belajar. Entah itu sekolah formal, entah itu sekolah non formal, entah itu sekolah madrasah, entah itu mondok. Semua yang dipelajari, yang dikaji, ada gurunya, ada muridnya. Ini bagian dari ilmu awraq. Torekohnya orang-orang ini mendapatkan ilmu ini, yaitu tadi at-ta'allum wad-dirasah, ngaji dan belajar. Sementara wa ilmun fil adhaq, ilmu rasa, ilmunya hati, tarikuhu as-suluk was-subah. Orang-orang yang ingin mendapatkan ketajaman hatinya, ilmu spiritual, ilmu hati, torekohnya itu adalah suluk. Suluk itu macam-macam banyaknya. Di antaranya, intinya orang yang suluk di jalannya Gusti Allah itu bagaimana dia belajar ilmu, yang ilmu itu menjadikan dia khasyatullah, menjadi ilmu yang menjadikan dia itu takut kepada Gusti Allah. Di antaranya suluk juga yaitu al-haya ilallah, menjadikan malu kepada Gusti Allah. Orang malu kalau ngelakonin ini todus, wah ada tak bener ya. Dia sadar karena rasanya nyambung. Zikir itu suluk, sholawatan itu suluk, wasyuhbah, dan subah ini maknanya ngeladeni atau ngancani, menemani. Dalam arti lain itu ngabdi. Ilmul awraq, orang yang belajar ilmu awraq yang torekohnya tadi at-ta'allum wad-dirasah, ini yurisu, mampu memperoleh atau menjadikan orang-orang, yurisu ilmu dirasah, dia akan memunculkan orang-orang yang ahli dalam ilmu. Makanya orang kalau ahli ilmu jadinya al-alim
al-alamah. Kalau dia sudah alim alamah, tergantung ilmu dirosahnya yang dipelajari apa. Kalau yang dipelajari fikih, dia akan jadi ahli fikih. Kalau yang dipelajari ilmu nahwu, dia akan jadi ahli nahwu. Kalau yang dipelajari ilmu hadis, dia akan jadi ahli hadis. Kalau yang dipelajari ilmu tafsir, dia akan jadi ahli tafsir. Kalau yang dipelajari ini ilmu kedokteran, dia akan jadi dokter. Kalau yang dipelajari ini tentang baris berbaris, penegakan hukum, itu akan jadi ahli hukum, tentara, polisi, hakim, dan lain sebagainya. Ini ilmu dirosah. Akan tetapi orang-orang yang menekuni di bagian dari ilmul adat, thoriqu as-suluk was-suhbah, ini yurisu ahlil wirosah atau yurisu ilmul wirosah. Dia akan menciptakan orang-orang yang mendapatkan haliyah dari gurunya. Rata-rata kalau jadi orang, ini jadi orang yang al-auliya, al-arif billah. Dan itu hanya akan terjadi dan muncul di pondok pesantren. Selain di pondok pesantren, ini repot memunculkan wali, itu repot. Paling rata-rata ilmu dirosah. Kalau ilmu dirosahnya jurusannya bukan jurusan syariat, tidak ada nilainya. Makanya ini santri-santri di atas ini, semua calon-calon jamaah ini, mereka kalau kadung boyong, kalau jadi ahli ilmu, jadi ulama, jadi kiai betulan. Kenapa? Karena dia mempelajari ilmu dirosah, at-ta'allum wa dirosah dilakoni. Dan saya yakin di sela-sela dia ngaji, kadang ikut ngabdi ke dalam. Bedelakoh norok alakoh. Suruh long nolongin, norok long nolongin. Apa saja itu namanya syubah, ngabdi ke kiai. Seandainya mereka nanti kok tidak jadi orang alim, jadi wali. Percaya enggak jenengan? Harus percaya. Calon-calon wali ini, meskipun walinya wali murid, yang penting wali dulu. Sampean ini tidak ada yang mau jadi wali. Kalau tidak ada berarti calon jomblo. Kalau sudah, makanya cita-cita itu yang tinggi. Sampean sekolah mondok ditanya apa cong cita-citanya cong? Wali. Kalau tidak jadi wali kutub, setidaknya kan wali murid. Tapi sebutannya wali. Loh, wali murid itu jangan main-main. Cita-cita jadi wali meskipun wali murid itu termasuk kategori wali yang sungguhan. Kenapa? Karena dari wali murid berarti dia tandanya punya anak turun. Anak turun ini adalah satu-satunya aset yang meneruskan sujudnya orang tua. Punya anak, ada orang tua, cita-citanya dia jadi wali, jadi betul wali murid. Sregep ibadah, rajin ke masjid setahun sekalian, saking rajinnya mentempat telasan. Baru saya agak rajin sedikit, ya seminggu sekalian lah Jumat. Ada yang rajin 5 waktu, tapi kebetulan dia punya anak, anaknya tidak mau sholat. Buduh ke ilmu agama, tak ngaji, tak sholat. Pas bapaknya ini yang ahli ibadah ini tadi kebetulan sudah dipanggil duluan, sudah pensiun, sudah kadaluarsa, akhirnya meninggal. Orang tuanya yang rajin ibadah, rajin sholat, anaknya ninggalin anak, tidak mau sholat. Berarti agama Islamnya jenengan itu putus. Jenengan meninggal, pegek. Kalau anak-anaknya jenengan tidak mau meneruskan sujud. Itu pentingnya punya cita-cita jadi wali. Setidaknya mereka-mereka ini, anak-anak kita yang dipondokkan ini, anak-anak yang kita didik ilmu agama ini, satu harapannya orang tua, yang penting anak saya ini mau sujud gitu saja. Ini sudah menjadi bagian dari cita-cita yang sangat luar biasa.
Makanya saya nyimak di acara susunan acara tadi, habis Amsilati ini masih ada zikir manakib Syabdul Qadir Al-Jailani. Itu sesuai dengan konsep Al-Quran dan sesuai dengan konsep wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya baca. Baca itu berarti belajar. Ini anak-anak proses belajarnya di wisuda malam ini. Habis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, artinya zikir. Jadi ini acara ini insya Allah penuh dengan keberkahan, penuh dengan tanda-tandanya kewalian di sini. Kenapa? Karena sesuai dengan Al-Quran. Yang ngaji ya zikir. Kalau zikir toh tidak ada ngajinya, panas. Karena sifat zikir itu panas. Makanya jangan kalau ahli zikir toh mak jangan tak nyaman badan. Itu pasti kalau tidak disertai dengan ngaji. Ngaji toh ndak mau zikir, garing ilmunya. Paham ya? Ibarat tanaman itu tumbuhnya begitu gitu, ngembang ndak pernah ngembang, apalagi abu. Kenapa? Karena ilmunya ndak disirami dengan zikir. Konsepnya dua, Iqra ya bismi rabb. Ngaji tambah zikir biar ilmunya basah. Kalau basah pasti manfaat. Ahli zikir jangan zikir, boleh zikir. Memang orang harus zikir, selalu ingat Gusti Allah kapanpun dimanapun. Tapi harus disertai dengan ngaji. Makanya penting adanya jamiah, perkumpulan manakib, perkumpulan zikir. Di situ pasti di samping zikir pasti ada ngajinya. Celep jenengan. Kalau zikir toh di rumah toh tidak pernah ngumpul, nanti takut offset. Kalau offset ibarat mesin itu overheat, kepanasan, akhirnya ngedrop. Kalau udah ngedrop, zikirnya bingung dengan masalahnya. Saya punya hutang segini dan zikir mata napona. Terus akhirnya konslet. Udah konslet bentar TV. Oning bentar TV. Nah ini dua hal ini, artinya dua hal ini jenengan harus punya keyakinan penuh, harus punya keyakinan penuh di dalam memondokkan putra putrinya jenengan di sini. Ini harus punya keyakinan penuh. Wes lah anak saya biar mondok, dia pasti ngaji. Kalau dia pulang, kalau dijatah jadi ahli ilmu, pasti jadi ulama. Kalau dia ngaji kemudian tidak dijatah ahli ilmu, setidaknya jadi wali. Kalau tidak dua-duanya, tidak jadi ahli ilmu juga tidak jadi wali, setidaknya jadi orang bener. Bini perakun ring bagus, keng bener. Perak bagus, hanya cuma baik saja tapi tidak bener, itu masih kurang nilainya. Ya, ini adalah sistem yang ditanamkan betul di pondok pesantren. Kenapa? Ini khusus untuk santri-santri ya, mbak-mbak sama mas-mas ini diperhatikan bahwa kuncinya ilmu. Tak kasih tahu, kunci ilmu itu bukan belajar sebenarnya ya. Kuncinya ilmu itu sebenarnya suhbah, norok, ikut apakahnya katanya kiai, ikut apakah katanya gurunya. Itu kuncinya ilmu. Di dalam Al-Quran dulu ketika Nabi Musa menjadi orang yang alim luar biasa, kemudian ada orang yang lebih alim, yaitu disebutkan Nabiullah Khidir alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa ingin ketemu sama Nabi Khidir dan ingin berguru kepada Nabi Khidir. Nyari sampai jatuhnya ikan, disebut dengan Majma'ul Bahrain. Di situ ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu Nabi Musa matur sowan kepada Nabi Khidir. Maturnya dalam Al-Quran
Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala dawuh siapa lahu pada Nabi Khidir Musa, siapa Nabi Musa, ya Nabiullah Khidir alaihissalam, hal attabi'uka, apakah boleh saya ikut jenengan? Ikut, bukan ya Nabi Khidir, apakah boleh saya ngaji sama jenengan? Enggak, tapi apakah boleh saya ikut jenengan? Hal attabi'uka, apakah boleh saya ikut jenengan? Ala antu aliman, supaya kalau saya ikut jenengan ini mau ngajari saya dari ilmu yang sudah diberikan oleh Gusti Allah. Gusti Allah. Bahasanya jenengan kalau pengen dapat uang pasti harus ikut kerja yang punya uang. Orang kalau pengen dapat ilmu harus ikut kepada orang yang punya ilmu. Nah, ini santri-santri kengain. Prinsipnya sampean sekarang meskipun sudah wisuda, sudah mondok, harus punya jadwal. Setidaknya kalau saya lulus sekolah atau lulus mondok, saya niat pengen ngabdi ke pondok minimal paling sebentar 1 tahun. Bisa ngabdi ngajar, monggo silakan ikut-ikut bantu ngajar. Bisa bantu bersih-bersih, silakan ikut bantu bersih-bersih. Bisa bantu proyek di pembangunan, silakan ikut bantu di pembangunan. Yang putri ingin ngabdi bantu-bantu ngajar, monggo di koperasi misalkan, di dapur ikut masak, silahkan. Niatnya ngabdi. Nah, ini yang menjadi kunci utama kalian ini nanti ilmunya ini basah ketika pulang. Ini 2 hal ini. Jadi kalau wali santri ini punya niat yang sama, punya keinginan yang sama, cita-cita yang sama, harapan-harapan yang sama, insya Allah mereka-mereka yang ada di atas pentas ini di kemudian hari mereka ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Nah, ini mukadimah saya cukup. Sekarang proses selanjutnya, karena tadi dapat bagian untuk menguji kompetensi, jadi sebagai bentuk motivasi atau penghargaan yang sangat luar biasa, saya mohon kesediaannya, waktunya untuk bapak atau ibu bebas. Yang penting salah satu dari wali santri, anak-anak yang diwisuda ini untuk bisa ikut naik ke atas pentas. Hadir semua apa enggak ini? Hadir nggih? Saya persilahkan. Monggo. Bagi yang merasa putranya ada di atas pentas, baik itu putra maupun putri, saya persilahkan bapak ibunya untuk bisa ikut ke atas pentas. Monggo, saya persilahkan. Agak maju enggak apa-apa, Mbak? Dilebari. Kepada orang tua wali dari wisudawan dan wisudawati, mohon naik ke panggung. Kalau yang putrinya wisuda yang mewakili adalah ibunya. Monggo. Kalau wisudawan yang laki-laki yang mewakili adalah bapaknya. Kalau yang santri putri harus ibunya. Kemudian yang santri putra adalah bapaknya. Monggo Bapak. Monggo dicari dulu. Nyari putra putrinya sendiri, jangan sampai teporup. Jangan ketuker ya. Anaknya yang mana, jangan sampai ketuker. Di belakangnya Bapak. Di belakangnya nggih. Depan. Oh, di depannya. Langsung. Oh, enggak apa-apa sudah. Jadi nanti tinggal anaknya hadap ke bapaknya. Monggo cari. Monggo. Ibu-ibu monggo yang putrinya di atas bisa naik di atas pentas. Monggo. Untuk wisudawati. Berarti yang wisudawati ini anu ya, anaknya yang nyari ibunya ya. Dipanggil ya, ibunya dipanggil. Karena supaya tertutup, tidak tertukar.
tertutup, khawatirnya nanti ibunya salah milih anak. Dilambaikan tangannya, saya bu anakmu gitu. Oke. Kalau Bu di depannya putrinya, Di depannya. nggih. Atau berhadapan Langsung berhadapan-hadapan. atau berhadap-hadapan karena nanti ibunya yang membukakan kitabnya. Di depannya putrinya nggih, Ibu. Yang putra agak mundur, santri putra di depannya, orang tuanya di depannya. Nah, agak mundur lagi yang putra. Nah, Bapak Ibu di depannya putranya, Bapak. Bapak-bapak di depan putranya. Karena panjenengan nanti yang akan membukakan kitabnya putranya. Di depannya, nggih. Oh, yang putra sudah lengkap. Yang putri jika tidak cukup karena darurat geser satu geseran mawon, nggih. Satu geser saja biar tidak terlalu dempet. Tidak apa-apa, darurat ini, nggih. Geser ke kiri. Nah, untuk wisudawati geser ke kiri. Nah. Sudah ketemu semua ibunya. Nggih. Monggo di depan putrinya, Ibu. Ada yang belum naik untuk walinya? Atas nama siapa? Marta. Untuk orang tua dari wisudawati atas nama Marta bisa naik ke panggung karena yang hadir ayahnya. Orang tua dari Marta tapi duduk di sebelah sini Bapak ya. Tidak gabung di putri. Oke, di sebelah nggih. Bapak orang tua dari Bapak Marta? Oh, panjenengan? Oh. Yang mana? Oh, nikah. Oh, nggih. Monggo Bapak, di sebelah sini dulu. Atau Mbaknya, Mbak Marta pindah di sini. Biar di pinggir sini. Mbak Marta, pindah di sebelah sini. Yang dua wisudawati geser ke sana nggih. Depan sini. Monggo Ibu sama Mbak geser dulu, geser ke kanan, agak ke sini Mbak Marta, agak ke sini mohon. Oke, monggo Yai sampun. Sampun nggih. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu ngerepotin jenengan karena jenengan ini kan wali di sini. Jadi betul-betul wali apa tidak? Ya setidaknya tadi wali murid. Syukur-syukur wali sungguhan. Karena kalau di rumah saya yakin jenengan sibuk berpikir tentang bagaimana mencari rezeki, mencari upaya bagaimana yang mau ngirim anaknya, yang mau mondok anaknya, sampai saking sibuknya jenengan ini mungkin tidak sempat nanya anaknya, "Cong, nah sampai mana ngajinya? Sampai sini, kitab apa? Coba dibaca, Bapak mau dengerin." Pernah Pak? Ayo jujur saja. Pernah apa enggak? Pak, pernah apa enggak Pak? Ibu-ibu, pernah apa enggak? Enggak pernah nggih? Paling sangunya ki beda bing. Korang, duh, lah kirim ki buru lah tada. Paling cuma itu. Jadi proses selama mondok, selama putra-putrinya ngaji jenengan di sini ini akan dijawab sekarang. Yang di bawah ndak denger, saya ndak ngurus karena yang di bawah ini ndak ikut biayai anaknya jenengan. Tapi saya mohon malam ini ikut mendoakan.
Semoga mereka semuanya ini yang berupaya untuk mencari ilmu, mereka yang diberi ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma. Sekarang ini ngopain wali santri ini? Biar selama kerja kerasnya, keringetnya untuk mundar-mandir ngirim putranya mondok, mendoakan putranya mondok. Nah, ini biar sedikit tahu. Oh, ternyata anak saya ini alhamdulillah mondok di Darul Ulum, udah bisa ngaji ini, kitab ini. Jadi ada kepuasan. Ada yang ngobati rasa lelahnya jenengan. Ada yang ngipasi keringetnya jenengan. Lewat apa? Lewat bahwa mereka ini adalah calon-calon yang melanjutkan sujudnya jenengan semua. Paham nggih? Jadi jenengan naik di atas pentas ini mohon untuk ditahan. Saya persilahkan untuk anak-anak ya, untuk memberikan kitabnya yang dipegang kepada ibunya atau kepada bapaknya. Sampun sudah semua. Dimohon untuk bapak, ibu, wali santri dibuka kitabnya, halaman terserah, bebas, tinggal buka, nggak usah dipilih-pilih tulisannya, dibuka bebas, sak ngenaknya. Jika sudah langsung diberikan kepada putrinya atau putranya. Sudah dibuka. Sudah, sampun semuanya? Sudah nggih? Nah, ini aturannya, aturan mainnya. Nanti anaknya jenengan itu baca kitab yang jenengan buka. Saya semua anak ini pasti berbeda-beda halamannya. Karena yang buka bukan saya, yang buka bapaknya langsung. Itu pun tadi kayaknya bapaknya enggak usah baca, enggak bisa. Kalau muka kita tak tahu halaman berapa. Setiap anak pasti beda. Sehingga ini tidak ada rekayasa sama sekali. Yang merekayasa adalah orang tuanya sendiri-sendiri. Karena ini yang dibuka berbeda-beda, otomatis kalau nyimak bareng tidak mungkin. Pasti beda-beda apa yang didengerin. Sehingga saya berharap walinya, bapaknya, ibunya yang menyimaknya sendiri. Jadi nanti aturan mainnya adalah putranya jenengan membaca kitab yang jenengan buka, yang buka punya tanggung jawab untuk menyimak apa yang dibaca oleh anak-anaknya. Paham nggih? Tidak cuma nyimak. Kalau bacanya ada yang salah, maka orang tua harus membenarkan kalau bacaannya salah. Siap? Tak temu nanti yang salah yang mana kalau tidak dibenerin. Loh, siap apa enggak, Pak? Agelak kopi. Bu, Ibu, siap nonton? Siap. Jeneng berak ngojak siap, Ibu. Siap nonton? Siap. Siap nggih. Pokoknya kalau jenengan ndak tahu cara benerinnya, dianggap bener semua. Daripada nanti ketemu yang salah sampai disuruh benerin, mending bener semuanya. Biar tidak ada yang salah. Bon, siap nggih? Saya mulai dengan bacaan bismillah, nanti seluruh santri serempak membaca kitabnya masing-masing di depan orang tuanya menyimak. Kalau nyimak tadi disuruh benerin yang salah yang mana, pasti bener semua. Sehingga nanti tidak ada yang artinya berarti mendengarkan. Cukup dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah anak saya bisa ngaji kitab kuning yang katanya kitab angker, tidak ada harokatnya, tidak ada rambutnya, disebut kitab gundul kayak tuyul gitu ya. Bon, siap? Ya, ayo saya mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca bareng, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun dining panika stampisan surut takbiratul ihram din menyapnya syarat takbiratul ihram sitata asyara panika 16 anu takwa hanya karena aku tiba kita takbiratul ihram ala talqiyami tingkat mancang bil fardi dalam fardu wa anta guna mengkutubadah kita takbiratul ihram ila rubiyati kalban musyarab wa anta guna mengkutubadah takbiratul ihram bila fil jalalati kalban farwa wa bila fil akbari kalban akbar wa tardid kan tertib bainal ladaini antara dua takbiratul ihram wala yamudda mengkututa lancang goreng hamzatul jalalati dan hamzana farwa wa ada mati bail akbari ban cabung melancang ban akbar wala yasjuda mengkututa matasdid yang goreng alba dalba wala yazida mengkututa nambahin goreng wawan dawau sakinatan simate ataba au mudarikatan ataba sodi bainal kalimata ini indarana kalimat dua takbiratul ihram wala yazida mengkututa nambahin yang goreng wawan dawau qabla jalalati sebelum lafaz Allah wala yukifa mengkututa nang goreng bainal kalimata ini takbiri indarana kalimat dua takbir waqfatan kalban nang tawilatan selancang wala kusiratan kututan nang sekecak wala yamsa mengkututa mangke goreng nafsahu da aban goreng jamia hurufiha kenapa sadajana hurufa inki takbiratul ihram wa dawul al-waqti ban masal bakta film waqti dalam salatin bakta wa iqwa ban halan itu sekarang istiqbalul wala yukhalla ban sab mengkututa jalat goreng biarfin kalbas huruf min hurufiha dari penyapnya huruf Cukup. Sudah. Bu, lagi Bu, buka lagi. Bebas. Jangan sampai sama yang dibuka jenengan tadi, jangan diulangi lagi. Bebas, itu banyak itu lembarannya itu. Milih sudah. Pilihkan yang paling repot, Pak. Buka lagi. Kalau tadi di depan, tengah, belakang, dibuka halaman lain. Jika sudah langsung lagi, berikan lagi kepada putrinya. Langsung dibaca Mbak. Ayo, yang sudah langsung lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining panika stampisan karumu harap masalatu harap allati kang laisa sabung laha panikatu tinggi sabun pada sebab takadimun ujung adai dalam koridon ban sabung pada sebab abarni fiam jinin fiam lima penyebab dia dulu samsinya tanah nalai kana tanare kata tarafia sampai teki giare kodoron hit sebagian daripada dalam sekarang kana potongkan pendel istiwa ibn nalai kana untuk fi ghairi ilmi mati dalam lainnya hari Jumat kata tasula sampai sering kisah mas pendel istiror ibn nalai kana tujuan ingin ki sama kata takurba sampai maghrib ki salat subuh ibn salat hatta takbir sampai bertanya ke zaman ada salat asri ban jelas dari salat asar hatta takbir sampai bertanya ke paslon ini panika sekarang salat ini menyamnyanu dengan dalam salat citatum panikan baina takbiratul ihrami antara takbiratul ihram wa du'a iftitahi bani antara dua iftitah wa baina du'a iftitahi bani antara dua iftitah wa tawudi ban tawud wa baina al-fatihati bani antara surah Fatihah wa tawudi ban tawud wa baina akhir Fatihah bani antara akhir Fatihah wa amini ban musammin wa baina amini bani antara musammin wa surati ban surat wa baina surati bani antara surat wa ruku ban ruku paslon dining panika stampisan arkanu dining nyamnya rukun allati kang tazamu wajib fiha lima gelati atau mani itu man manina arbatu man kapa aruku nyata ruku walididalu bani didal wasujud ban sujud wal julusu ban nang baina sajdaini antara sujud dua wa atmanina tu dining sanya matmanina iya yang kita manina sugunun panika nang bada halakatin salasana boleh baisu yastagiru kalaban sagarana tepen kulun win panapasa dajana anggota mallahu da kanang naingki kulubin biqadri subhanahu wa kalaban koran subhanahu wa faslun dining panika stampisan asbab sujud sawi dining penyamnya sebab sujud sawi Cukup. Sekali lagi biar puas. Itu sak kitab tuh banyak, tidak ada yang ditandai. Sudah, jangan buka lagi, bebas pilih. Suka-suka.
Jika sudah langsung berikan. On. Ayo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon tining panika panika tong biasa. Satu masalah salat mana masalah keluarga salat kalban 14 selatan Wama fihi qatil baladi wala bikalla limatan sebab mana nanti sekolah konalan kata mungkin aja salah di dokter men kiri ambil dengan bagi syabila waktu iman kabuka urata hilang kustar nilai kan ada itu tapi orang hilang di dokter Ring panika panika sebab apa biar pinggal bentuk buruk atau biar pinggal bentuk buruk mencari pemahaman aja mobil mesti mencoba sebab kita tapi hal itu wala kli mencoba cakapkan alkasih ini semuanya nasional masalah saya mencoba telah punya kemudian kita boleh tinjau oleh kalau sahuan oleh satu jenis dari kita walau sepatu mencoba kerja alfasih kerja cantik sebenarnya terbiati mencoba mekol al yurati saya wajib ada diruk ni menambah pun ini cuma sekalakuan kemudian hal itu kau tu memang ajung ada yang lain mampu yang kasih mampu diruk ini bila ini kalaban dua pun sama sekalakuan watahan lufi sebab mencari bima kalaban dua Cukup. Yang paling belakang kasih mic. Karena abahnya nyimaknya khusyuk sekali. Kasihkan ke bapaknya. Saya tanya, Pak. Namanya jenengan siapa, Pak? Bapak Marsaid. Bapak Marsaid wali ini. Maksudnya wakil. Karena bapaknya aslinya ada di Sumatera. Oh. Saya Pak D-nya. Pak D-nya. Iya. Nggih. Jenengan nyimak tadi ada yang salah apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener semua nggih? Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Terus yang paling depan yang megang mic itu bapaknya. Pak siapa? Ahmad Zaini. Wali asli. Iya. Dari mana? Cangkring. Cangkring. Tadi ada yang salah apa enggak jenengan yang nyimak? Enggak ngerti saya. Loh, iya enggak ngerti apa? Ada yang salah apa enggak? Enggak tahu. Bener semua berarti ya? Semua. Alhamdulillah. Nah, jenengan mengetahui putranya baca kitab bener semua seperti itu bayangannya gimana? Bahagia. Bahagia. Iya. Artinya begini, saya mau tawar-menawar dengan jenengan. Jenengan ini punya anak yang bisa baca kitab, kitabnya gundul, tapi yang ngetes gondrong. Ya. Baca kitab bener semuanya. Artinya jenengan ini sekarang punya bibit, ibaratnya bibit padi, ini bibitnya bibit unggul. Kalau jenengan punya bibit unggul, kira-kira mau ditanam di tanah yang subur, apa mau ditanam di tanah yang tandus? Menurut jenengan, bibit yang bagus itu harus ditanam di tanah subur apa tanah tandus? Tanah yang subur. Tanah yang subur. Saya memperkirakan putranya jenengan kalau jadi kiai itu sudah bisa. Alhamdulillah. Tapi ya harus ada tempatnya, Pak. Sampean siap dah buatkan pondok anaknya? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Sanggupi, Ren. Enggak, kalau seandainya belum ada ancang-ancang ke sana, serahkan ke kiai. Pokoknya bener anak saya bibitnya unggul, Jong. Saya menyabak ke sampean ini, bilang noro kiai lah. Neng pondok ini tanahnya subur sudah. Jadi manfaatnya ini nanti akan jauh lebih besar, lebih banyak. Bahasanya kalau di dalam bahasa itu khairunas anfa'uhum linnas. Maknanya itu jadilah orang yang bermanfaat kepada orang banyak. Tapi ada yang lebih hebat lagi, bukan berbuat manfaat atau berbuat baik kepada orang banyak, tapi gimana caranya membuat banyak orang itu jadi baik. Rata-rata kan jadi berbuat baik kepada orang banyak, tapi yang benar membuat banyak orang jadi baik. Kalau berbuat baik kepada orang banyak, seakan-akan yang baik dirinya, yang lain dianggap orang yang dibaiki. Tapi kalau mampu membuat banyak orang jadi baik, maka ini adalah suatu amalan-amalan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk bapaknya, karena apa? Anaknya baca bener semua katanya.
Saya yakin benar semua. Oke, kasihkan putranya Pak. Namanya Mas siapa? Rival. Hah? Rival. Rival? Oke. Rival siapa? Lengkap. Muhammad Rival. Muhammad Rival. Rivaldo. Rival saja. Kelas berapa? 3 SMP. 3 SMP. SMP. SMP itu singkatannya apa? Kan sampean yang sekolah. Apa? Ayo berdiri Mas Rival. Biar mbak-mbak enggak ngelihat. Ayo, SMP itu singkatannya apa? Sekolah? Sekolah menengah pertama. Menengah? Pertama. Bagus. Enggak, soalnya anak-anak sekarang itu gaul-gaul, Pak. Ada itu SMP disingkat SMP, sekolah mencari pacar, katanya begitu. Ini kalau santri enggak. Makanya ternyata sekolah menengah pertama. Tak kasih pilihan yang lebih bagus lagi. Singkatannya SMP ini adalah sekolah mempersiapkan pemuda. Kalau pemuda-pemuda seperti Mas Rival disiapkan sedemikian rupa, memahami ilmu-ilmu kitab kuning, ilmu-ilmu agama, insya Allah pemuda ini nanti kedepannya menjadi pemuda yang hebat, menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Tadi dibuka halaman berapa sama abahnya? 71. Hah? 71. 71. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasulun tening panika setombesan tabtulu betal as-salatu. Wah, mana bahasa Inggris? Kula taoning Madura. Ayo dah, enggak apa-apa. Biar bahasa tas 14 keselatan arah benah. Bila dasi nyatan sebebadas. Wabiwako in hadasati banjibab katiban najis ilam tul qala muntabu najis alan dalam cakalana nuwari hamlin dari lengan angkung bangkisaf al aurati banjibab kan aurat ilam tu star lamun datu pada aurat halan dalam cakalana menurke banjibab beta biar fani kal banduruk abafin tabangkal baca buruk cukup. Teh Tadi buka lagi dari depan fasal apa tadi? tabtul salatu Tabtulus salatu Tabtulus salatu. Tabtulu sing fi'il huruf. fiil Fi'il apa? darah Kenapa? kada oleh huruf darah Apa? ta Apa saja? hamzahnya ta Disingkat. itu Dasarnya مضارع سين بحروف ناتية لمشهور منك تنكر والنير مضارع ظهور يتمتع mudhari hukumnya. رفع Sana. رفع مضارع إذا يجرد من شبه وجزم كتسعد في المضارع تعرف حكمnya bila رفع من شبه jazmnya. Sebutkan wazan-wazan mudhari. يفعل 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 تفعل تفعل يستفعل. Di situ fi'il mudhari. Berdomir apa? Iya. Kenapa? Karena di wanita. Atau fa'ilnya? Kalau itu fi'il, setelah fi'il harus ada apa? Fa'il. Fa'il ada berapa? 2. Apa saja? Fa'il domir. Fa'il dhohir adalah? Nampak terlebih. Fa'il domir? Tersimpan. Dasarnya? Pada fi'ilin fa'ilun fa'il wa illa fa'il murtad misalnya la fi'il lagi dan juga tidak maka fa'il domir. Fa'il hukumnya? Rafa. Dasarnya? Rafa al-fa'ilul ladzi kamar ayat tajadu munira majuni mal fatah fa'il isim rafa di sanari fi'il atau kata inta fa'il fi'il. Di situ fa'ilnya dhohir apa domir? Lahir. Mana? As-salatu. Kenapa? Karena jatuh salah fi'il dapat dirana sapa apa? As-sholatu mudzakkar muannas. Anas. Kenapa? Cerita. Dasarnya? Alamat ta'nis tan ali wa fi'al min qad takal katib jalannya mana salah tahu tak ada kata kata dengan yang kata. Tasrif lugawi tabtulu. Tabtulani. Lugawi. Tabtulani tabtuluna. Yabtulu yabtulani yabtuluna tabtulani yabtulna tabtulani tabtuluna tabtulina tabtulani tabtulna abtulu. Tepuk tangan dulu. Tabtulu apa maknanya tadi? Betal. Betal. Betal apa bental? Betal. Tedung mun bental. Tabtulu batal as-sholatu apa? Lupa sholat. Terus lanjut. Biar bahasa atas 14. Bi arba'ah. Masyarata. Loh, bi adalah huruf. Jer. Setelah huruf jar hukumnya? Jer. Tanda jarnya? Tab. Hah? Tab. Kenapa? Karena bilangan 11 sampai 19 hukumnya meningkat ha. Terus lanjut. Bi arba'ah. Khosyalatan. Terus? Bil hadasi. Hah? Bil hadasi. Bil? Bil hadasi. Bil? Hadasi. Siapa yang ngajari itu? Ustaz siapa yang ngajar?
Kok dibaca bil hadasi? Yang ngajar itu ustadznya siapa namanya? Ufron. Ustadz Ufron. Salah Ustadz. Yang bener bil hadasu. Ya kan? Kang Rival. Bil hadasu yang bener. Ayo baca. Bil hadasu. Bil hadasu bil hadasi. Bil hadasi. Mau be. Bil hada? Bil hadasi. Su. Bil hadasi. Su. Si. Loh, saya tadi udah dibenerin bil hadasu itu. Bil hadasi. Ngeyel ini. Tandek boleh Pak, puteran Pak. Suruh bil hadasu tetap bil hadasi. Bil hadasi apa bil hadasu? Bil hadasi. Udah saya nyerah. Kenapa kok bil hadasi? Karena itu huruf jar. Mana huruf jarnya? B. Huruf jar antara lain. Bila ta'ala syahada fi alam huruf balik wa takabil mata. Dasarnya Maka huruf al-jari wa min ila ta'ala syahada fi alam huruf balam kaiwa wa natabal kafwal ba wa la mata. Huruf jar itu berpada. Setelah huruf jar hukumnya? Jar. Tanda jarnya? Kasroh. Dasarnya? Fabidom bin masyiban berhal jaga sanggazi kerwa abda wa syabra jimitasi wa rumah zikir bin nahwu. Berarti jar itu berarti kasroh. Rofa. Lemah. Nasob. Jar. Kasroh. Nasob. Jar. Kasroh. Rofa. Lemah. Nasob. Jar. Kasroh. Jazm. Kun. Jar. Kasroh. Rofa. Lemah. Jar. Kasroh. Nasob. Jar. Kun. Rofa. Ayo bil hadasi lanjut. Biwuku in najasati. Wabi wuku. In najasati. Kenapa? Wawunya wawu apa? Atof. Atop pada apa? Huruf atop apa saja? Fasuma mimma balakna ta'aw. Dasarnya? Fatfu mudlakan wa fasuma fatam au kafi kacun wa fasuma atau berupa wadah fasuma. Isim yang mengikuti i'rab sebelumnya ada berapa? 4. Apa saja? Atau sikat atau badal. Dasarnya? Atba'u fil i'rab al-asma' al-awwal atau taukid dan fil badal ikut pada isim dulu 4 taukid atau badalan at. Tuh batalnya sholat. Terus? Ilam tulqa halan min ghairi hamlin. Inlam? Tulqa. Tulqa itu fi'il isim. Fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari kenapa? Diwali mudhari. Fi'il mudhari kalau kemasukan lam berarti dibaca jazm. Jazm. Kok dibaca tulqa bukan ilam tulq? Jazmnya dengan membuang huruf ilat. Hah? Jazmnya dengan membuang huruf ilat. Jazmnya dengan membuang huruf ilat. Huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Alif yau, alif wa yau. Alif wa alif Wa ya alif, ya wau. disingkat Ayu. Wah, ternyata putranya jenengan nih Joko sudah Pak. Sudah nyatet di kitabnya Ayu katanya. Ada yang namanya Ayu? Awas. Huruf ilat. Fi'il mudhari ketika kemasukan amil nasab. Apa saja amil nasab? Rangkaian. Amil jazm. Lam malam di aman. Dasarnya wabilanin syibah kekada bian labadain min watim ba'di wan bila bala min darban najas ma fiha kada wala malam ma wajib in wa man wa ma ayna ta'ayna ma mudara nasab syibah kata enggak ada jajam syibah kata in man kata in ada juga lemah main mata in ma. Cukup. Jadi saya tidak salah. Dari awal tadi bilang ini seandainya calon kiai itu tidak salah. Ya emang begini ini. Karena cirinya kiai yang betul-betul kiai itu bisa baca kitab kuning. Kalau tidak bisa baca kitab kuning, gagal total. Ini saya tidak salah ngomong ya. Nah, tergantung ini nanti bapaknya cita-citanya harus tinggi. Saya sudah punya anak super. Ibarat dia laki-laki ini sudah jadi Superman. Tahu ngabar ke dimana tak tahu. Didukung yang terus Pak, disemangati, dimotivasi. Jangan punya tabungan yang sangat luar biasa. Jangan sampai cita-citanya menurun. Ya dinelang mulai wae boyong lah nerusake ngarek misalkan. Jangan kecil, harus punya cita-cita besar. Kenapa? Karena jenengan punya bibit yang bibit ini unggul. Bibit unggul ketika ditaruh di tempat yang tepat pasti tumbuh besar. Ketika tumbuh besar dia akan berkembang. Ketika berkembang pasti akan berbuah. Buah pohon ini, bibit ini akan berkembang, berbuah tergantung ramuknya Pak. Ramuk itu orang tua, akarnya. Kalau akarnya tidak kuat, pasti pohonnya tumbang. Nah,
Jadi orang tua itu harus yakin, harus kuat. Kenapa? Karena orang tua ini menjadi akar dari anak-anaknya. Kalau akarnya ini pesimis, sering ngeluh, putus asa, gampang ngeluh, gampang nyerah, pasti anaknya jadi pohon ini, pohonnya layu. Dia tidak seger. Tumbuh aja belum tentu, apalagi berbuah. Tapi kalau orang tuanya ini kuat, ikhlas lillahi ta'ala, niat betul mondokan anaknya, pengabdi ke kiai, insya Allah anak-anak ini akan jadi. Mereka akan jadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Cukup Kang, duduk Kang, terima kasih, selamat. Ayo yang belakang tadi, jauh-jauh dari Sumatera. Kang, Mas siapa namanya? Berdiri tidak apa-apa? Iya berdiri. Mas siapa? Sobahul Fajri. Hah? Sobahul Fajri. Sobahul Fajri. Sufarul. Sobahul Fajri. Sobahul Fajri. Sobahul apa Sobahul? Sobahul. Subuh ki fajar. Dobelnya. Tadi dibuka halaman berapa? 48. 48. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Waslun tining bani kebanyakan situng biasaan. Syurutus sholati tining banyak syarat sholat. Sama netun bani kebeluk. Taharatul hadas ini nyatana suci dari hadas 2. Wa taharatu ban suci anin najasati dari najis. Bisaubi dalam angkuyah wal badini ban bahadanah wal makani ban kenangna sholatah. Wasatrul awrati ban notabi aurat. Wastiqbalul kiblati ban matab kiblat. Wa dukhulul waqti ban mancing bektoh wal ilmu ban ngauningi bifardiyatiha kalaban fardu agen engki salat wa ala ya'ti kitaban qatu tak nikata ki musallin fardon dak seteng fardu min furudiha sebagian dari banyak-banyak farduna salat sunatan dak sunnah wajidina bul mubtilati ban asyawi perkara se abatalaki dak salat al ahdasu dining banyak-banyak hadas isnani banika dua asgharun nyatan hadas kini wa akbarun ban hadas raja fal asgharu maka dining se nyama hadas kini ma banika bareng aujaba si wajib aki yang kima al wudu ada wudu wal akbaru tining si anyama hadas raja ma bani kebareng aujaba si wajib aki yang kima al ghusla ada adus al auratu tining banyak aurat arbaun bani kampa auratur rajuli tining banyak auratur rajuli tining cukup. Nih tak tes tingkat tinggi sampean. Nyuruh orang sholat tuh boleh apa enggak? Kan disuruh tuh sholat itu, ya. Saya tanya, nyuruh orang sholat tuh boleh apa enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Paham Pak? Nyuruh orang sholat tidak bolehnya kapan? Kalau sudah selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat. Lo santri itu cerdas, nyuruh orang sholat tidak boleh. Oh, baru sholat kok disuruh lagi rokok kok, tak boleh. Ring sholat soro tak boleh. Jadi bolehnya kalau sholatnya sudah selesai. Baru itu surutus sholat. Huruf yang tertulis ada 4 ketiga wawu bisa menjadi mubalaghah berwazan fa'ulun, bisa menjadi masdar berwazan fa'ulun, bisa menjadi jamak taksir berwazan fu'ulun. Nah, itu berarti tingkat pemahamannya anak-anak dalam baca kitab ini luar biasa. Otomatis kalau orang tidak memahami kitab gampang salah paham. Lebih-lebih sekarang ini ya, di zaman-zaman sekarang ini khususnya ada aliran-aliran yang memang mengajak untuk kembali ke Al-Qur'an. Kembali ke Al-Qur'an, tidak pakai kitab kuning, tidak pakai guru-guruan, cukup hadis sama Quran, langsung berguru kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW katanya. Mereka rata-rata cara memahaminya, memahami Al-Qur'an dimaknai, dipahami sendiri, tidak dijabarkan, sehingga gampang salah paham. Contohnya seperti ini tadi, nyuruh orang sholat tidak boleh. Terus ada lagi bahasa Yasin dibaca malam Jumat, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Yasin dibaca malam Jumat, boleh tidak? Tidak boleh. Masa malam Jumat, tidak boleh. Orang ziarah itu katanya dianggap bid'ah, ziarah kubur bid'ah dan lain sebagainya. Sebenarnya orang ziarah di kubur itu boleh apa enggak?
Tidak boleh. Masih pengen hidup dikubur. Orang ziarah dikubur tidak boleh. Kalau orang ziarah di kuburan boleh. Kalau orang ziarah dikubur tidak boleh. Katanya sedikit ya. Lagi ziarah pendem, tidak boleh. Kiai kalau dijadikan patokan boleh tidak? Saya patokan sama kiai saja. Akhirnya berarti kan kiainya jadikan patokan. Tidak boleh. Ya, jadi jenengan itu harus selektif. Cara berpikirnya harus lebar. Kalau ada kiai rokokan, boleh tidak jadi imam sholat? Tidak boleh. Kalau udah selesai rokoknya tidak apa-apa. Kiai lagi rokokan suruh jadi imamin, ini batal sholatnya. Nah ini adalah bahasa-bahasa penjabaran. Ini adalah penjabaran dari Al-Quran, perumpamanya Al-Quran dijabarkan oleh ulama-ulama yang mumpuni dalam memahami. Jadilah kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tata cara yang benar. Nah ini yang dikaji anak-anak seperti itu. Lah ingin mengaji seperti ini harus melewati namanya ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu mantek, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, nanti ada ilmu arud dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ilmu nahwu, shorof itu adalah ilmu tata bahasa. Ketika orang dalam berbahasa kemudian salah memahami, pasti jadinya salah kaprah. Paham nggih? Nah, di sini. Nah, seperti banyak hal yang terjadi saat ini. Sehingga ini adalah cara kita Ahlussunnah wal Jamaah merawat ya, ilmunya para ulama-ulama lewat mengaktualisasi aktif kembali di kitab kuning. Dan salah satunya jangan main-main ini. Saya ngelihat anak-anaknya sudah minder-minderin. Kayaknya cukup tak tanya ini 2 saja. Saya yakin tidak banyak-banyak. Ini 1, 2 ini sudah membuktikan bahwa upaya pondok pesantren Darul Ulum di dalam mencetak generasi-generasi ulama, aulia ini berkebeningan. Ada semua ini, Pak. Ulama, wali ada di sini. Kenapa? Karena 2 hal ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang diupayakan oleh para ulama-ulama. Contoh-contoh. Imam Malik, mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu pangkatnya wali kutub semua. Pangkatnya itu wali kutub. Tapi tidak pernah ditawasuli. Habis Kanjeng Nabi langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Malik padahal itu tidak kalah wali. Imam Syafi'i tidak kalah wali. Tapi yang nampak adalah kealimannya. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan cuma wali, ulama juga. Kitabnya banyak sekali, karangan-karangan kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal tidak nampak ulamanya, tapi dikenal aulianya. Makanya langsung dari Kanjeng Nabi khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini sama. Mereka ketika anak-anak ini tadi, seandainya tadi dia itu yurisu ilmu dirasah, alim. Kalau seandainya anak-anak yang ngaji di sini ini menerima warisan yurisu ilmu wirasah, wali berarti. Kalau tidak dapat jatah dua-duanya, ya tadi jadi orang benar. Lah orang benar itu bagaikan orang soleh. Lah orang soleh ini adalah termasuk min jumlatil auliya. Kenapa? Karena didawuhkan innallaha la yadfa' bil mu'minina as-soleh an mi'ali ahli baitin min jiranihi balaan. Gusti Allah ini akan menolak, menangkis balak, ditangkis, dar, disuruh pergi, disuruh menjauh. Dari mana? Dari tempat di situ ada orang mukmin yang soleh. Setiap ada orang mukmin yang soleh, maka orang mukmin yang soleh ini mempunyai pangkat mampu menolak balak. Di sekitar rumahnya sekitar 100 rumah dari tetangga-tetangganya. Kalau satu rumah diisi 10 orang, berarti 10 kali 100 rumah berapa? 1000
1000 orang, maka 1000 orang itu tidak akan terkena azabnya Gusti Allah. 1000 orang itu tidak akan kena kena balaknya Gusti Allah. 1000 orang itu akan selamat hidupnya, perjalanannya, rumahnya akan selamat disebabkan ada satu orang yang soleh, meskipun pangkatnya belum wali, meskipun pangkatnya belum orang alim. Orang soleh itu kan orang yang baik-baik saja. Kenapa? Orang soleh itu adalah orang yang yurisul hal min syaikhihi. Jadi orang soleh itu orang yang mampu meniru haliyahnya gurunya sedikit saja. Gurunya ahli wirid, ya orang ahli wirid. Gurunya ahli dakwah, ya pinter dakwah. Gurunya pakem dalam urusan syariat, pasti muridnya disiplin dalam urusan syariat. Nah ini berarti terciprati nur, kesolehan, haliyah dari guru-gurunya. Ini juga bagian dari orang-orang yang soleh. Udah duduk mas, percaya saya mas. Ini saya cangkolan, masa ada orang ngetes wali kok dites. Jadi ragu saya ini. Ya perwakilan mbak-mbaknya. Ayo yang megang mic. Mana yang megang mic? Boleh, silahkan. Ayo yang mana? Ayo yang megang mic. Halo gitu, halo. Halo. Mbak siapa? Berdiri. Ya berdua ada apa-apa. Yang megang mic semua berdiri. Oh yang megang mic berdiri. Oh ada 3. Ayo berdiri semua. Dari sebelah sana mana? Barat. Barat. Mbak siapa namanya? Fariha. Terus? Mere. Rere. Mbak Nia. Kasihkan mic-nya, kasihan ibunya, Mbak Nia. Saya tanya Bu, sebentar Bu. Mbak Nia ini sudah bakalan apa enggak Bu? Belum. Keburu apa enggak jaringan? Enten. Bon, cukup kasihkan anaknya. Dan ini kan prinsip. Khawatirnya itu kan rata-rata kalau orang desa, ini adat tuh bisa jadi hukum, makanya al-adatul muhakamah. Tapi kalau hanya karena anggapan, maka itu bisa menjadi tidak boleh. Soalnya begini, rata-rata karena saya ini orang Jawa, sudah lama tinggal di kampung, kumpul dengan orang-orang Madura, jadi sedikit banyak saya ini juga ada santri di rumah. Kemudian kadang ada santri yang orang tuanya itu matur, anak saya bersih nyongok, artinya bersih mentah. Ya saya kembalikan itu anak-anaknya jenengan sendiri, yang punya niat jenengan sendiri. Gimana jenengan keburu apa enggak? Kalau saya enggak keburu. Cuma katanya kalau punya anak perempuan terus diminta orang, pas ndak disanggupi, takokno lain tak paju ya. Pada ki. Seneka ki ya. Bah, combian. Jadi jangan terprovokasi bahasa-bahasa seperti itu. Orang itu tergantung kekhawatirannya. Kalau tujuannya, niatnya itu lillahi ta'ala betul, semakin baik, semakin tinggi, maka yang terbaik akan dapat yang terbaik. Itu janjinya Gusti Allah dalam Al-Quran. Makanya ini mbak-mbak rata-rata yang megis-megis ini kan mbak-mbak ya. Jadi saya kasih suatu usulan ya. Sebisa mungkin tidak apa-apa, itu adalah agenda ke depan. Tapi jangan harus punya prinsip. Saya lulus nambah ngabdi 1 tahun. Kenapa? Karena ngabdi ini bagian dari subah. Subah ini yang menurunkan berkah. Berkah ini adalah yang menyirami ilmunya jenengan. Jadi jenengan mondok 6 tahun misalkan, jadi ahli ilmu.
ilmunya banyak yang didapat, tapi jenengan ndak ngabdi, ilmunya garing. Tapi kalau jenengan nambah setahun untuk ngabdi, ilmu yang jenengan kumpulin 6 tahun itu seakan-akan disirami, dipupuk dengan baik. Sehingga ngabdinya jenengan ini menjadi penentu ilmunya jenengan manfaat atau tidak. Paham ya? Jadi harus punya prinsip, harus minimal ngabdi setahun. Ayo Mbak Nia, dibuka halaman berapa tadi? 50. 50. 50. Langsung yang dua, simak juga halaman 50. Bon? Ayo Pak, baca Pak. Disimak ya. Yang dua nyimak, Mbak Nia yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tining panika samesaan. Arkanus sholati tining menyamanya rukun solat. Sab'ata syara panika 17. Al awwalu tining pertama, an-niyatu panika niat. Ats-tsani tining nomor 2, takbiratul ihrami panika maus takbiratul ihram. Ats-tsalitsu tining nomor 3, al-qiyamu panika mancing alal qadiri atas orang yang sekuat semancing. Fil fardi dalam salat fardu. Ar-rabi'u tining nomor 4, qiraatul fatihati panika maus Fatihah. Bon, arkanus sholati. Kenapa dibaca arkanu? Karena menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena isim ma'rifat dawal kalimat. Kenapa isim ma'rifat? Karena mudhaf ilaih yang berfa'al. Ma'rifat dawal kalimat menjadi mubtada. Dasarnya Mubtadaun zaidun wa hadirun habarun. mubtada hukumnya rafa. Dasarnya Mubtada wa rafa'un mubtada bil ibtida. Tanpa al, tanpa tanwin karena ada al. Bukan dimudhafkan. Dimudhafkan pada apa? As-sholati. Menjadi apa? Menjadi mudhaf Hukumnya dasarnya Nunanta lili iraba tanwina mimma tudifu di kadri sina matani ya jaruruan mimna fi dalam isuilla da kawam. Setelah mubtada harus ada. Setelah mubtada harus ada khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa difahami. Khobar ada 3. apa saja? Dasarnya wal khabarul juz'ul mutimul faedah kallahu barun wa mana khobarnya? Sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Artinya panika 17. Petobelas itu pitulas. Jadi rukunya sholat itu ada 17. Kalau rokaatnya sholat 5 waktu ada berapa? Sehari semalam orang sholat itu berapa rokaat? Duhur berapa? 4. Asar 4. Isya 4. Berarti 12. Tambah maghrib 3 berapa? 15. Tambah subuh 2 berapa? 17. Arah rukunya sholat 17, jumlah rokaatnya sholat juga 17. Nah ini makanya saya belangkonan Pak, biar tahu jenengan belangkonan ini. Jadi belangkonan ini ya kalau orang apa ya tahu maknanya. Dulu para wali songo ketika ngajar agama Islam di tanah Jawa tidak pakai dalil, tidak pakai kitab, tapi pakai pakaian, pakai budaya, pakai tradisi. Salah satunya belangkon ini. Saya ini kan ngikuti, jaga. Karena di kitab Ta'limul Muta'alim disampaikan afdhalul ilmi ilmul hali wa afdhalul amali hifdzul hali. Paling utamanya ilmu itu ya ilmul hal, ilmunya tingkah. Wa afdhalul amali, paling utamanya amal itu menjaga tingkah. Dan jaga tingkahnya ulama-ulama zaman dulu kalau dakwah itu lembut, bagus. Makanya belangkon ini kalau dimaknai katanya Mbah Sunan Kalijogo, sumber kesalahannya orang, dosanya orang itu dari kepala. Mata 4, mata, telinga, hidung, sama mulut. Kenapa mata sumber salah? Lah orang cuma ngelihat orang saja, ndak paham siapa orangnya. Kadang hatinya kerentek. Mana iya orang deh? Iya, celeng mulus. Padahal ndak kenal, cuma ngelihat dong. Dosa apa ndak? Salah. Terus juk toju. Di situ ada samping situ misalkan ada orang ngomong. Entah apa. Telinganya moro-moro ikut
dengerin. Padahal ikut dengerin, dia denger ndak paham yang dibahas apa, mulutnya ikut ngomongin. Iya Jat itu anu. Ya Banda, itu sifat manusia. Jadi sumber kesalahan orang itu dari kepala. Matanya ngelihat orang kadang salah paham, telinganya dengerin omongan orang ndak paham, kadang mulutnya ikut ngomongkan. Sehingga diajari, dididik. Karena sumber kesalahan itu dari kepala, mbok yo ditutup. Sumber kesalahan itu ditutup. Nah, tutup ini. Ditutup.